Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hadiah dengan NIM 2320080. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang GAP atau Good Agricultura, praktis merujuk pada praktik-praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan. Ini mencakup metode-metode yang mempromosikan produktivitas tanaman yang tinggi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keamanan dan kualitas produk pertanian. GAP mencakup aspek-aspek seperti pemilihan benih yang baik, pengelolaan air, pengendalian hama yang berkelanjutan, dan pemantauan lingkungan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan produksi pertanian yang berkualitas tinggi sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, penerapan GAP ini melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang harus diambil oleh petani untuk memastikan bahwa praktik-praktik pertanian dilakukan dengan baik dan berkelanjutan. Nah, berikut adalah beberapa langkah umum dalam penerapan GAP. Yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan. Nah, yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan yaitu petani perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang praktik-praktik GAP. Pelatihan dapat mencakup pemilihan benih yang baik, penggunaan pupuk yang tepat, pengendalian hama yang berkelanjutan, dan praktik-praktik lainnya. Nah, dan yang kedua, perencanaan pertanian. Petani perlu merencanakan kegiatan pertanian mereka dengan bijak, termasuk pemilihan tanaman yang sesuai, rotasi tanaman, dan jadwal penanaman yang baik. Nah, yang ketiga, pemilihan benih dan tanaman. Nah, memilih varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat dan memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Nah, dan yang keempat yaitu pengelolaan tanah. Menerapkan praktik konservasi tanah seperti pemeliharaan struktur tanah dan pengendalian erosi. Nah, dan yang kelima, pengelolaan air, yaitu menggunakan air dengan efisien dan menerapkan metode irigasi yang tepat. Nah, dan yang kelima, pengelolaan pupuk dan bahan kimia, menggunakan pupuk dengan bijaksana dan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis yang berbahaya. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit, menggunakan metode pengendalian hama yang berkelanjutan, seperti penggunaan musuh alami hama dan varietas tanaman yang tahap terhadap penyakit. Nah, selanjutnya, kebersihan dan keamanan, yaitu menjaga kebersihan di tempat pertanian dan memastikan produk tidak terkontaminasi oleh bahan kimia atau mikroba berbahaya. Yang selanjutnya, pemanenan dan penanganan produk, yaitu pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat dan produk ditangani dengan hati-hati untuk meminimalkan kerusakan dan kontaminasi. Nah, selanjutnya itu pelabelaan dan jejak balik, yaitu menyusun sistem pelabelaan yang jelas untuk produk pertanian serta memastikan kemampuan jejak baik jika diperlukan. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan secara teratur terhadap praktik-praktik pertanian dan hasil produk untuk memastikan kepatuhan terhadap GAP. Nah, selanjutnya itu sertifikasi. Nah, jadi beberapa petani itu atau produsen mungkin memilih untuk mendapatkan sertifikat GAP untuk menunjukkan bahwa mereka mematuhi standar tertentu dalam praktik pertanian mereka. Selanjutnya, penerapan memerlukan komitmen, edukasi, dan kerjasama antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan memproduksi kualitas tinggi. Jadi, dalam GAP ini, keselamatan petani adalah
aspek penting dalam ini karena memiliki dampak langsung pada kesejahteraan dan produktivitas petani, serta keamanan pangan dan berkelanjutan pertanian. Jadi berikut ini adalah beberapa alasan mengapa keselamatan petani ini perlu diperhatikan dalam GAP. Nah, jadi itu yang pertama, kita harus perlu perlindungan kesehatan petani. Praktik keselamatan yang baik melibatkan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Jadi produser kerja yang aman dan manajemen risiko untuk melindungi kesejahteraan petani dari paparan zat kimia berbahaya, radiasi matahari berlebihan, dan risiko cedera. Selanjutnya, produktivitas yang lebih tinggi. Di kesehatan dan keselamatan petani ini secara langsung itu berkaitan dengan produktivitas. Jadi petani yang sehat-sehat dan aman cenderung lebih produktif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Selanjutnya itu pencegahan cedera. Jadi praktek keselamatan termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari cedera selama kegiatan pertanian seperti pemanenan, pengolahan, dan penggunaan alat pertanian. Hal ini dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan cedera yang terjadi. Selanjutnya, keberlanjutan pertanian. Keselamatan petani berperan dalam berkeberlanjutan petani jangka panjang, mencegah cedera dan penyakit yang berhubungan dengan pertanian, dapat membantu mempertahankan tenaga kerja yang stabil dan berpengalaman. Selanjutnya, kepatuhan regulasi keselamatan. Jadi banyak negara di sini memiliki regulasi keselamatan yang mengatur pada praktik pertanian. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga keselamatan kesejahteraan petani dan memastikan operasi pertanian sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan. Selanjutnya, keamanan pangan. Jadi kesehatan dan keamanan petani ini secara langsung mempengaruhi keamanan pangan. Petani yang sehat dan bekerja dengan aman dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih aman dan berkualitas. Selanjutnya, pemeliharaan keseimbangan. Keselamatan petani juga berkaitan dengan penggunaan yang aman dan tepat waktu terhadap pestisida dan bahan kimia lainnya. Praktik pertanian ini yang baik dari segi keselamatan dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan, seperti pemahaman terhadap risiko. Petani yang dilibatkan dalam pelatihan keselamatan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap risiko yang terkait dengan kegiatan pertanian. Jadi hal ini itu memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Jadi dengan memprioritaskan keselamatan petani ini, GAP tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu petani, namun juga memberikan dampak positif terhadap produktivitas, keamanan pangan, dan berkelanjutan pertanian secara keseluruhan. Itu dia. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.